Saya selalu mengatakan sirah Rasul itu sangat indah, indah sekali. Anda tidak perlu mendramatisasi sirah Rasul supaya jadi indah. Sudah cukup dia, indah sekali dia. Buat aja sesuai dengan alurnya pasti indah. Tapi yang namanya sejarah, orang menukilkan kejadian, kalau keluarnya seperti ini, datang ke kita seperti ini. Bahkan didramatisasi lagi, ini ada itu. Nah, kita sering dengar penceramah itu menceritakan tentang Borak, kemudian mensifatkan Borak itu seperti apa, ini itu, membuat deskripsi, bahkan kadang-kala itu tidak ada asal dan dasarnya. Bahkan di antara banyak kisah itu seperti kisah tentang tanda-tanda kelahiran Nabi. Api yang diibadahi oleh orang Majusi, tiba-tiba ketika Nabi lahir itu padam. Bejana-bejana minum, raja-raja Persia itu berjatuhan. Ada 14 bejana yang jatuh, artinya 14 raja Persia akan jatuh dengan kelahiran Nabi. Memang dalam sejarah 14, tapi cerita itu cerita palsu. Itu tidak ada hadisnya. Termasuk diantaranya tentang Allah hidupkan kembali itu ibunda Rasul, kemudian datang kepada Rasul, beriman kepada Rasul dan lain sebagainya. Itu tidak ada hadis juga. Kita berbicara tentang hadis ini. Ada tidak hadisnya? Saya mengatakan itu tidak ada hadisnya. Termasuk diantaranya Khadijah ketika datang Jibril pertama kali membawa wahyu, Khadijah memuji Jibril, menyikap kepalanya supaya terbuka aurat rambutnya. Aisyah mengatakan kalau dia hilang artinya dia Jibril, kalau dia tidak hilang dia siapa? Disingkap kepalanya oleh Khadijah, tiba-tiba Jibril itu hilang, maka Khadijah mengatakan, wahai Muhammad, berbahagialah, itu Jibril, itu bukan syaitan. Ini ujian Khadijah untuk Jibril, ini juga ceritanya palsu, itu tidak benar. Ya. Kemudian juga ada kisah laba-laba ketika pergi. Baginda Rasul ketika hijrah masuk ke Gua Thur, kemudian pintu gua ditutupi dengan sarang laba-laba, kemudian di dekat pintu gua itu ada 2 merpati yang sedang bertelur. Ada itu cicak-cicak itu yang berteriak mengabarkan, itu cerita yang sering kita dengar. Itu juga tidak ada hadis yang kuat dari baginda Rasul. Begitu juga syair tala'al badru alaina misaniyatil wada, ketika tiba baginda Rasul hijrah, itu sebenarnya tibanya ketika Rasul pulang dari perang Tabuk, bukan ketika tiba hijrah. Dan saya tidak menutupkan kemungkinan bisa jadi diucapkan 2 kali, tidak ada masalah ya? Nah, jadi ada sebagian para ulama kontemporer, para ahli sejarah mengatakan, dibandingkan kita ribut-ribut kapan diucapkan oleh orang Ansar, kita yakini saja diucapkan 2 kali, ketika Rasul tiba hijrah dan ketika Rasul pulang dari Tabuk. Tapi kemarin kita mengungkap fakta sejarah, Saniyatul Wada itu di belakang, di arah utaranya, bukan arah selatan. Kalau hijrah Rasul dari Mekah itu dari arah selatan. Tidak mungkin Rasul itu muncul dari Saniyatil Wada. Min Saniyatil Wada, dari Saniyatil Wada. Kok bisa Saniyatil Wada? Yang lebih dekat ketika pulang dari perang Tabuk itu bagian utara. Maka ketika pulang dari perang Tabuk itu beliau akan melewati Saniyatil Wada. Karena menang di perang Tabuk, para sahabat-sahabat, para kaum Ansar dan Muhajirin di Madinah menyambut Rasul itu. Tala'al badru alaina min Saniyatil Wada. Begitu juga kisah penduduk Madinah memukul rebana ketika tiba baginda Rasul menyanyikan Tala'al badru. Itu tidak ada riwayat yang kuat dari baginda Rasul. Meragukan keislaman Abu Sufyan dan Hindun. Ada yang mengatakan itu Abu Sufyan dan Hindun ketika penaklukan Mekah itu cuma karena takut maka pura-pura masuk Islam. Itu juga salah. Justru Islam sangat hebat dan sangat kuat untuk kaum muslimin. Begitu juga kisah Hindun ketika perang Uhud itu mencabik, memakan hati dari Hamzah paman Rasul, mengoyak, kemudian tidak sanggup dia telan, akhirnya dia buang kembali. Itu juga kisahnya tidak benar. Kisah Islam Umar yang populer sekali, Umar memukul adiknya itu Fatimah bintul Khattab, ya, yang sudah masuk Islam sebelumnya, kemudian menangis ketika membaca Al-Quran. Itu riwayatnya lemah. Tapi saya tidak mengatakan itu tidak benar, bisa jadi berkemungkinan benar. Karena tidak ada cerita lain, yang ada cuma cerita itu dan kategori hadisnya lemah. Yang populer hadisnya yang lebih kuat itu cuma Umar sudah masuk Islam. Yang Umar belum masuk Islam itu tidak ada populer. Kisah Umar membunuh anaknya itu bisa dipastikan tidak ada dasarnya. Membunuh anaknya yang masih kecil, yang wanita, kemudian Umar menangis. Kadang-kala beliau tersenyum, para sahabatnya bertanya, kenapa engkau menangis, kenapa engkau tersenyum? Beliau teringat di jahiliyah dulu, aku pernah menguburkan anakku hidup-hidup. Itu kan kita sering mendengar kisahnya.
Itu tidak benar. Anak pertama Umar itu perempuan bernama Hafsah, istri baginda Rasul. Siapa yang dikuburkan? Yang pertama saja tidak dikuburkan, apalagi yang selanjutnya. Kemudian Umar mengatakan, kenapa engkau tertawa dan tersenyum? Karena dulu di masa jahiliyah kami membuat Tuhan dari kurma. Ketika dalam perjalanan kami lapar, Tuhan kami makan. Itu juga riwayatnya lemah. Ya, itu kita mengatakan riwayat lemah. Tentang kesahihan benar ada tidak fakta kejadiannya, kita tidak tahu karena tidak ada riwayat yang mendukung atau yang menyelisihi. Yang ada kita katakan itu lemah. Kisah syaitan yang memberikan instruksi di Darun Nadwah, tempat parlemennya orang Quraisy, cara membunuh baginda Rasul. Caranya, kalian mengirim semua pemuda kalian dengan satu pedang yang terhunus, nanti semuanya membunuh Muhammad dengan satu tebasan pedang, sehingga kaum Bani Hashim dan Bani Muttalib tidak bisa menuntut darah kepada kalian, karena yang membunuh itu masa. Yang memberikan instruksi itu Syekh Najdi, sering disebutkan dalam riwayat. Syekh Najdi itu syekh dari arah Najd dengan pakaian orang Najd, padahal itu syaitan. Itu juga kisahnya lemah. Kisah tetangga Rasulullah yang seorang Yahudi selalu menyakiti baginda Rasul, kemudian ketika dia dalam kondisi sakit, baginda Rasul menolongnya dan masuk Islam. Itu juga jauh sekali dari fakta sejarah. Rasul tidak ada tetangga Yahudi. Tetangga beliau orang Ansar. Justru beliau menetap berdomisili di Madinah itu di tempat kerabat-kerabatnya Bani Najjar. Dan tidak ada orang Yahudi yang berani menyakiti baginda Rasul di Madinah. Kalau mereka sakiti baginda Rasul, mereka akan diperangi. Ini kenapa ada seorang tetangga itu tiap hari itu membawa kotoran di depan pintu Rasul, membawa duri di depan pintu Rasul. Rasul sabar. Mereka mengajarkan kita sabar seperti Rasulullah. Disakiti oleh orang Yahudi masih sabar. Di mana para sahabat Rasulullah? Kenapa mereka membiarkan Rasulullah disakiti? Ini juga kisahnya bahkan tidak ada dasarnya dalam riwayat. Ini di antara banyak lagi kisah-kisah yang lain yang ingin saya katakan. Ini semuanya kita dari sisi pembelajaran hadis kita ketahui ini secara sanad, secara riwayat ini lemah. Dari kisah-kisah ini kita tidak memungkiri bisa jadi ada yang kejadiannya sesuai fakta, tapi riwayat yang sampai kepada kita itu riwayat yang lemah. Selama tidak ada riwayat yang sahih yang menyelisihi, maka para ulama kita dalam pembahasan sirah dan sejarah itu meringankan mengambil hadis dan riwayat yang lemah. Ya, ini berbeda hukum sirah dan sejarah. Kebanyakan para ahli hadis memberikan kebolehan. Jadi meringankan, ambil saja walaupun lemah tidak nafsa, cuma cerita. Padahal di sini letak bahayanya, karena cerita Rasul itu bukan cuma sebatas cerita. Dari situ kita bisa menggali hukum. Bagaimana kita menggali hukum dari cerita yang tadinya kondisinya lemah? Tapi para ulama kita mengatakan tidak ada masalah mengambil hadis-hadis lemah untuk pembahasan sirah, maghazi, peperangan-peperangan Rasul dan sejarah. Ya, itu diantaranya. Wallah.